Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Pupu Sri Wulan Sumaya, dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Indria Ramadhani Sakib dari kelas A1 Ilmu Komunikasi dengan NIM 200211025. Di sini saya akan menjelaskan tugas kewarganegaraan pada topik 5 tentang kasus HAM di dalam negeri selama pemerintahan Presiden Joko Widodo sebanyak 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu kasus pelanggaran HAM intoleransi. Intoleransi dan kebebasan berekspresi juga mencuat era Jokowi. Dalam 4 tahun pemerintah Jokowi, terdapat catatan penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur. Penyerangan Ahmadiyah ini terjadi pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2018. Akibat penyerangan, 24 orang yang masuk golongan Ahmadiyah di Desa Geneng mengungsi, sebab rumah mereka rusak setelah sejumlah orang merusak rumah mereka. Penyerangan terhadap Ahmadiyah ini bukan yang pertama kali di Indonesia, namun belum juga ada penyelesaian kasus. Menurut saya, seharusnya kalau sudah terjadi sampai 4 kali, pemerintah harus menindaklanjuti dan menyelesaikan kasus ini. Karena dengan adanya penyerangan tersebut, masyarakat merasa terancam dan tidak tenang. Padahal hak setiap manusia untuk menerima rasa aman. Bisa juga berakhir pada trauma jika yang menjadi korban anak kecil maupun remaja. Seharusnya pemerintah prihatin akan kondisi ini. Karena belum terjadi penyelesaian kasus, maka ada kemungkinan akan terjadi lagi di masa depan. Kasus yang kedua yaitu penuntasan HAM berat masa lalu. Jokowi pernah berjanji untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu pada masa awal ia menjabat. Kasus itu diantaranya peristiwa penembak misterius atau Petrus yang terjadi pada 1982 hingga 1985. Selanjutnya, peristiwa penghilangan aktivis pada pangkal masa Orde Baru tahun 1997 sampai 1998. Ada lagi Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, Talangsari, dan kerusuhan Mei 1998. Selanjutnya, peristiwa Wasyar Wamena pada 2002 sampai 2003. Terakhir, Komnas HAM menambah 3 berkas pelanggaran HAM berat dari Aceh, yaitu kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKK, dan kasus Rumah Gedong. Kasus-kasus ini mandek di level Kejaksaan Agung. Komnas HAM memandang ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini adalah bentuk pengingkaran atas keadilan. Menurut saya, jika Jokowi sudah berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM ini, seharusnya Jokowi juga harus menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya sampai ada titik terang agar semua kasus ini selesai dan tidak diungkit kembali, dan kita juga sebagai warga negara Indonesia bisa mendapatkan HAM keadilan yang seadil-adilnya. Kasus yang ketiga yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menyoroti pemerintah Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pemerintah saat ini dinilai lebih mengedepankan sisi pembangunan. Menurut saya, memang penting untuk mengedepankan sisi pembangunan, tetapi seharusnya juga memperhatikan ke kasus pelanggaran HAM dan membuka suara soal kasus HAM agar kasus ini diadili seadil-adilnya. Si pelaku juga harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sampai kasus ini selesai agar tidak terjadi di kemudian hari lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.